pelajaran tentang nabi-nabi malam hari ini. Oke, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Bu Linda, Bu Eni, dan juga Bu Hartini untuk doanya. Kita akan membahas malam hari ini mengenai kitab nabi-nabi. Silahkan siapkan Alkitabnya, karena kita akan banyak membuka kitab nabi-nabi. Lalu yang kedua, semoga nanti waktunya masih cukup. Ada satu nabi yang rasanya penting untuk kita bahas. Semoga nanti masih cukup waktunya. Karena materi kita malam hari ini cukup padat. Oke, nah kita langsung masuk aja ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak coba kita lihat di Alkitab kita. Kalau kita perhatikan di Alkitab kita itu ada kitab nabi-nabi ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai raja-raja. Nah, kalau misalkan kita pelajari ajaran gereja, perjanjian lama itu dibagi menjadi 4 bagian, Ibu Bapak. Jadi menurut gereja Katolik, perjanjian lama itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu Taurat Musa. Ya, kitab Taurat Musa, yaitu dari Kejadian, kemudian Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu merupakan kitab Pentateuch atau 5 Taurat Musa. Nah, gereja Katolik menyebutnya kitab Taurat Musa. Lalu yang kedua itu adalah kitab-kitab sejarah. Ya, kitab-kitab sejarah itu kalau kita perhatikan dimulai dari Yosua. Nah, itu kitab-kitab sejarah. Kemudian masuk ke dalam Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan 1-2 Tawarik. Ketemu nggak Ibu Bapak? Ya. Ya, itu adalah kitab-kitab sejarah. Ya, yang menulisnya itu kebanyakan dari tradisi Deuteronomis. Ya, semoga masih ingat ya, teori JEDP, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Nah, kitab-kitab sejarah itu kebanyakan yang menulis adalah dari tradisi Deuteronomis. Ya. Kemudian, wah anak saya nangis. Kemudian yang ketiga yaitu kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan itu ada 6 ya, seperti Amsal, kemudian Pengkhotbah, kebijaksanaan Salomo, ya, terus apa lagi? Baru 3 tuh. Ayo, kira-kira apa? Amsal apa tadi? Amsal, Pengkhotbah, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirah. Nah, terus ada lagi, masih 2 yang belum. Kira-kira apa? Sirak, Tobit. Tobit bukan. Kidung Agung. Kidung Agung, oke. Satunya lagi. Ratapan. Ratapan bukan. Ratapan masuk ke nabi-nabi. Kidung Kidung Yesaya. Kidung Yesaya bukan. Kidung Agung terakhir. Maleaki. Maleaki bukan. Maleaki nabi. Waduh. Amsal, Kavindes, Amsal. Sudah. Amsal sudah. Amsal, Pengkhotbah, Salomo, Sirak, Makabe. Oh iya, Mazmur. Ayo satu lagi, sangat terkenal kitabnya. Wahyu. Amsal. Ayub. Iya. Ya, coba hitung lagi Ibu Bapak. Amsal, Pengkhotbah, Amsal, kemudian Salomo, Pengkhotbah, Kidung Agung. kemudian Kidung Agung. Kidung Agung, kemudian Kebijaksanaan Salomo. kebijaksanaan Salomo, kemudian Yesus bin Sirah. Yesus bin Sirah, Ayub. Ayub. Nah, ya itu 6 kitab kebijaksanaan. Itu bagian yang ketiga.
Nah, bagian yang terakhir, yang keempat itu adalah kitab nabi-nabi. Ya, kitab nabi-nabi itu dibagi menjadi 2 bagian besar, Ibu Bapak. Yang pertama adalah 4 kitab nabi besar. Ya, biasa ada yang masukkan 5, yaitu salah satunya adalah ratapan. Ya, tetapi saat ini yang paling banyak beredar itu kitab nabi besar ada 4. Ya, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Itu 4 kitab nabi besar. Ya, kemudian ada 12 kitab nabi kecil. Nah, itu dimulai dari Hosea sampai Maleaki. Ingat, Maleaki adalah kitab nabi-nabi, bukan kitab kebijaksanaan, ya. Jadi dari Hosea sampai Maleaki itu merupakan kitab nabi kecil. Cukup jelas ya Bu Bapak ya? Ya. Oke, jadi ada 4 pengelompokan kitab Taurat Musa. Lalu apa yang kedua tadi? Kitab sejarah. Tradisi penulis. Lalu yang ketiga? Kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan. Ya, lalu yang keempat, yang terakhir? Nabi-nabi. Ya, kitab nabi-nabi. Oke, kita akan masuk sekarang ke slide-nya. Yang pertama adalah apa itu nabi? Nah, Ibu Bapak silahkan dicatat. Kata nabi, kalau kita kan kenal bahasa Inggrisnya disebut dengan prophet ya prophet gitu kan, atau nabi ya kan. Nah, itu berangkat dari bahasa Yunani yaitu prophetes. Ya, prophetes ini berasal dari kata kerja propemi. Ya, propemi. Nah, propemi dibagi menjadi 2 kata. Ya, jadi kata propemi itu dari 2 kata. Pro itu bisa berarti untuk, demi, di hadapan, dan sebelum. Ya, itu kata pro. Ya. Kemudian kata kerja pemi, kan propemi ya, pro dan pemi. Itu berarti berbicara, berkata, menyatakan, menegaskan, dan menafsirkan. Itu kata kerja pemi. Sehingga kalau 2 kata ini digabungkan, maka propemi itu berarti yang pertama berbicara atas nama seseorang. Ya, jadi propemi itu artinya berbicara atas nama seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara di hadapan pendengar. Lalu yang ketiga, menyatakan sesuatu yang belum terjadi. Ya, menyatakan sesuatu yang belum terjadi. Lalu yang terakhir, memberi penafsiran atau sesuatu hal. Ya, ingat pemi itu artinya menafsirkan. Jadi propemi itu bisa dikatakan memberi suatu penafsiran atas sesuatu hal, yaitu kata propemi. Ya, ada yang bocor. Oke. Herna bocor. Dengan demikian, Nabi dapat dimengerti sebagai orang yang berbicara atas nama Allah. Nah, ini Ibu Bapak ya. Jadi Nabi itu berarti orang yang berbicara atas nama Allah. Itu Nabi. Orang yang berbicara di hadapan orang banyak. Itu juga Nabi. Orang yang menubuatkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, itu juga nabi. Atau orang yang memberikan penafsiran atas suatu kejadian, itu juga nabi.
Ya. Tetapi kalau kita kerucutkan di dalam Alkitab, ya, nabi-nabi yang dimaksudkan adalah ini dia. Yang bertugas untuk meneruskan dan menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Itu tugas utama seorang nabi. Bukan untuk menafsirkan mimpi seperti Yusuf. Ya. Umatnya yaitu Israel, umat pilihan Allah, dan Allah ingin selalu hadir di tengah-tengah mereka. Maka nabi itu memiliki peran yang sangat penting, karena nabi berbicara kepada orang banyak, dalam hal ini adalah bangsa Israel, dan dia berbicara atas nama Allah. Ya, misalkan seperti Pak Andreas itu seorang raja. Lalu saya itu diberikan tugas untuk menyampaikan sebuah pesan kepada rakyatnya. Sehingga pada saat saya menyampaikan pesan, saya bertindak sebagai nabi. Ya, karena saya berbicara atas nama Allah. Dalam hal ini atas nama Raja Andreas misalkan. Ya. Jadi gambarannya seperti itu Ibu Bapak. Ya. Nah, nabi ini hadir untuk meneguhkan iman kaum Israel. Ya. Ketika Israel melakukan kesalahan, maka nabi akan memberikan peringatan. Contohnya Yesus kan, Yesus hadir sebagai seorang nabi memberikan peringatan kepada orang Israel. Bertobatlah. Ya. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus hadir memberikan peringatan. Lalu Nabi juga hadir untuk melontarkan kecaman. Apa yang Yesus kecam terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Apa Ibu Bapak? Ayo, apa? Yesus kan pernah mengecamkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Gimana bunyinya? Ayo, ingat-ingat. Nah. Gimana? Yang kubur itu bukan sih, Kak Findes? Yang mana? Yang kalau kubur itu kelihatan bagus, tapi tulang-tulangnya tuh loh. Yang itu bukan sih? Yang mana itu, Kak Keke? Yang kalau kelihatannya bagus, tapi ternyata menyimpan kebusukan gitu tuh loh. Iya, itu salah satunya. Ya. Bahwa dikatakan engkau memperhatikan yang tampak luar, sedangkan yang dalam tidak engkau perhatikan. Ya. Terus apalagi kecaman Yesus? Ya, betul, Kak Mei itu memakai jubah panjang, ya, berdoa supaya orang melihat, ya, dan tindakan mereka dikecam. Lalu apalagi? Banyak ya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, yang kerjaannya menelan rumah janda-janda katanya, ya, dan sebagainya. Oke, berikutnya para nabi juga hadir untuk menubuatkan hukuman. Ya, kalau misalkan engkau tidak bertobat, maka Allah akan memberikan hukuman. Nah, itu kira-kira siapa?
Ayo. Lupa ya. 2 minggu lalu kita bahas seorang nabi yang memberikan peringatan kepada Raja Daud kan? Lupa. Lalu apa lagi? Ya, nabi yang memberikan peringatan, nabi yang memberikan nubuat bahwa kalau raja itu tidak bertobat atau bangsa itu nggak bertobat, maka Allah akan menghukum mereka. Ayo. Wah, lupa nih. Yeremia bukan, Kak? Hah? Yeremia bukan? Yeremia. Oke, bagus, betul Kak Mei. Terus apa lagi? Nabi yang memberikan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka kembali kepada Allah. Yunus. Yunus, oke. Tapi Yunus masih tantangan juga ya, karena satu pihak menyatakan Yunus itu bukan seorang nabi, ya. Tapi di pihak lain banyak yang mengatakan Yunus adalah seorang nabi. Nah, ini tantangannya untuk kita benar-benar mencari tahu lebih dalam lagi, ya, karena perspektif yang berbeda. Karena Yunus diutus ke Niniwe, sedangkan Niniwe itu bukan umat Allah atau bukan bangsa Israel, bukan umat pilihannya. Nah, kalau konteks yang barusan kita lihat di sini, bahwa nabi yang diutus oleh Allah adalah nabi yang menyampaikan firman-Nya kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Nah, sedangkan Yunus diutus bukan untuk memberitakan peringatan, hukuman kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa Niniwe. Nah, jadi masih pro dan kontra, ya. Ada tegangan di sini. Satu pihak menyatakan Yunus adalah seorang nabi, di pihak lain mengatakan Yunus bukanlah seorang nabi. Nah, ini tantangan buat kita nih, ya, untuk terus menggali kira-kira kita setuju yang mana, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, sebaliknya, ketika Israel lesu ditimpa musibah, ia akan mewartakan hiburan dan pengharapan. Para nabi percaya bahwa YHWH dibacanya Adonai, tetapi kalau kita Yahweh saja nggak apa-apa. Bahwa Yahweh adalah Allah yang setia. Dalam situasi apapun, kesetiaan Allah kepada umatnya tidak akan pernah pudar. Contohnya siapa? Yang memberikan Yesaya. Oke, terus siapa lagi? Elia. Oke, good. Siapa lagi? Elisa. Oke. Kemudian siapa lagi? Perjanjian baru itu Yesus memberikan hiburan dan pengharapan, ya. Marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, dan beban berat, datang, ayo, aku akan memberikan kelegaan padamu. Nah, ini pesan-pesan kenabian, ya, bahwa nabi juga memberikan warta berupa hiburan dan pengharapan. Nah, pewartaan ini sungguh-sungguh nyata karena Allah sungguh berkenan dan hadir kepada kaumnya, asalkan kaumnya hidup seturut dengan kehendaknya. Maka Allah itu adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha setia, Allah yang selalu ada, asalkan umatnya benar-benar setia dan taat kepada kehendaknya. Nah, bangsa Israel itu kan merasa Allah itu jauh. Kenapa? Bukan karena Allah tidak setia, tetapi karena mereka telah tidak setia. Mereka telah menyembah berhala, sehingga ia membuat mereka jauh dari Allah, bukan Allah, melainkan perbuatan mereka sendiri. Nah, maka Ibu Bapak, ini sama seperti kita ya, dewasa ini, mungkin ada di antara kita yang semakin jauh dari Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan yang menjauh dari kita, tetapi justru kitalah yang semakin jauh dari Tuhan. Seperti bangsa Israel yang menyalahkan Tuhan akan keadaannya, padahal mereka sendiri
yang berlaku tidak setia. Kemudian, nah ini penting nih, membuat mukjizat bukanlah tugas utama seorang nabi. Jadi Ibu Bapak ingat ya, membuat mukjizat bukanlah tugas utama seorang nabi. Tadi di awal saya sudah katakan, tugas utama seorang nabi adalah apa tadi? Ini loh, meneruskan dan menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Ini tugas utama nabi. Ingat ya Ibu Bapak ya, ini tugas utama nabi, meneruskan dan menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Jadi kalau misalkan ada nabi yang nggak bisa buat mukjizat, itu memang bukan tugasnya. Ya. Ya. Oke. Dalam perjanjian lama, sejumlah nabi digambarkan memiliki kemampuan membuat mukjizat memang. Contohnya siapa? Musa. Musa dapat mengubah tongkatnya menjadi ular. Ya, Keluaran 4 ayat 3. Dan membuat air di seluruh Mesir berubah menjadi darah. Keluaran 7 ayat 20 dan 21. Ya. Lalu Elia dan Elisa mampu menggandakan bahan pangan dan minyak. Ya, bisa dibaca dalam Kisah 1 dan 2 Raja-Raja. Ya, bagaimana dua nabi ini menggandakan bahan pangan dan minyak. Elisa juga melakukan hal yang sama. Ada seorang janda yang datang kepadanya mengeluh bahwa dia memiliki hutang yang besar. Lalu Elisa bertanya, apa yang kau miliki? Hanya sebuah buli-buli penuh dengan minyak, katanya. Lalu Elisa bilang kepada janda itu, baiklah sekarang engkau mencari tempayan-tempayan. Nah ya, sebanyak-banyaknya. Lalu janda itu mencari tempayan-tempayan. Akhirnya Elisa meminta janda itu untuk menuangkan minyak yang ada di dalam buli-bulinya. Jadi pada saat ia menuang, itu ternyata nggak habis-habis. Seluruh tempayan itu sudah terisi, tetapi masih ada sisanya. Sampai akhirnya di tetesan terakhir, karena tempayan semuanya sudah penuh, maka tidak ada lagi tetesannya. Karena semua tempayan sudah penuh. Ya, sehingga di situ sang janda sudah bisa melunaskan hutangnya, bahkan kelebihan. Ya, kalau tidak dibayar hutangnya, 2 anaknya dijadikan budak katanya. Nah, itu Elisa. Ya, seorang nabi yang juga sama seperti Elia yang bisa menggandakan bahan pangan dan minyak. Lalu yang berikutnya, kuasa yang luar biasa ini berasal dari Allah. Jadi nabi bisa melakukan itu karena Allah. Musa bisa membelah laut Teberau itu karena Allah, bukan karena Musa. Allah menganugerahkan nabi-nabi tersebut kuasa untuk membuat mukjizat. Jadi Allah lah yang menganugerahkan. Allah lah yang mengaruniakan. Allah lah yang memberikan semua mukjizat-mukjizat itu. Jadi kuasa dari Allah turun kepada nabi sehingga nabi bisa membuat mukjizat. Sehingga dengan membuat mukjizat itu adalah tanda bahwa mereka memang diutus olehnya. Makanya banyak orang percaya Yesus itu nabi karena Yesus melakukan banyak mukjizat. Yang kalau manusia saja nggak akan bisa melakukan itu.
Namun, nah ini penting Ibu Bapak, membuat mukjizat bukanlah tugas utama seorang nabi. Mukjizat hanya berfungsi untuk mendukung pesan yang hendak mereka wartakan. Yesus apa? Mukjizat yang Ibu Bapak ingat dan yang paling berkesan. Air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur. Kira-kira pesannya apa? Ayo. Jadi setiap mukjizat itu ada pesannya Ibu Bapak. Setiap mukjizat. Yesus Ayo. mendengarkan Maria. Yesus Mendengarkan Maria. mendengarkan Maria. Oke, mukjizat itu ya. Lalu apa lagi? Yesus, Banyak, Sesuatu yang tidak Yesus mungkin peduli jadi pada mungkin. sesama. Oke, Yesus peduli kepada sesama. Yesus membangkitkan siapa? Lazarus. 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 Ingin mengatakan apa pesannya? Peduli. Bahwa Yesus, Yesus berkuasa atas hidup dan mati. ya itu pesannya. Ya, jadi Yesus itu berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dengan membangkitkan Lazarus. Gitu. Itu ada pesannya Ibu Bapak. Setiap mukjizat ada pesannya. Ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Itu mukjizat. Ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada nabi-nabi yang tidak bisa membuat mukjizat, yaitu Amos, Hosea, Yesaya. Yesaya itu kita nggak akan pernah menemukan mukjizat yang dia lakukan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah Mika, Yeremia, dan sebagainya. Mereka digambarkan tidak pernah membuat mukjizat. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, mukjizat bukanlah tugas utama seorang nabi. Karena lebih banyak nabi yang nggak bisa buat mukjizat dibandingkan yang bisa buat mukjizat. Jadi Ibu Bapak, kalau misalkan kita nggak bisa membuat mukjizat, ya jangan sedih hati. Ya, jangan bilang kamu kurang beriman. Bukan. Ya, kalau ada yang sakit, lalu kita tumpangkan tangan. Loh, kamu kok kalau doakan sembuh? Kalau aku kok nggak pernah sembuh? Nah, terus dibilang kamu kurang beriman doanya. Ya nggak gitu kan. Siapa yang tahu iman seseorang? Hanya Tuhan. Ya, maka kita nggak bisa dengan gampang kamu kurang beriman doanya. Ya, oke. Semoga ini sudah jelas. Saya lanjutkan yang berikutnya. Lalu bagaimana seorang nabi itu dipanggil? Siapa tahu salah satu di antara kita ada yang dipanggil menjadi nabi nih. Ya, siapa tahu kan? Coba kita runut ya. Sambil Ibu Bapak coba ingat-ingat kembali panggilan Ibu Bapak. Mungkin bisa jadi panggilan kenabian. Ya, Amos adalah seorang peternak kambing domba. Ya, Amos. Kemudian Yesaya tampaknya termasuk kaum elit di Yerusalem. Yesaya itu kaum elit yang leluasa bergaul dengan kalangan istana. Ingat ya Ibu Bapak ya, Yesaya itu adalah orang elit. Ya, dia leluasa bergaul dengan orang-orang di kalangan istana. Kemudian yang berikutnya Nabi Yeskiel. Ia adalah seorang mantan imam. Saya pernah singgung ya Ibu Bapak ya.
Yehezkiel itu menjadi nabi justru pada saat ia dibuang di Babel. Sebelumnya ia hanyalah seorang imam. Ya. Kemudian sementara Hosea kemungkinan adalah seorang petani sederhana dengan keluarga yang penuh masalah. Lihat Ibu Bapak. Ya, dari gambaran tersebut kiranya kita dapat melihat bahwa nabi-nabi berasal dari kalangan yang berbeda-beda. Ada yang dari kaum elit, ada yang dari peternak kambing domba, ada yang dari imam, tapi ada juga yang dari petani. Nah, jadi Ibu Bapak lihat nih, panggilan kenabian tidak memilih status. Ya. Maka kunci panggilan kenabian dengan demikian hanya satu, yaitu Allah sendiri. Jadi cuman Allah yang berdaulat penuh untuk memanggil seseorang menjadi utusannya. Maka panggilan kenabian itu haknya Allah. Kalau ada nabi yang punya karakternya jelek, nah silakan tanya kepada Allah, kenapa kok Allah memilih dia? Contohnya siapa? Nabi Daud Nabi yang karakternya jelek. yang karakternya jelek. Tadi sempat disinggung yang masih pro dan kontra. Yunus kan? Yunus kan mohon maaf itu kan karakternya jelek ya. Nyimpan dendam, nyimpan amarah, Ngeyel. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kok ada ya pelayan Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Padahal karakternya jelek banget. Itu jangan bingung gitu kan. Karena nabi aja ada loh yang seperti itu. Karakternya jelek tapi tetap Allah pakai. Ya. Jelas Ibu Bapak ya. Maka terserah Tuhan mau pakai siapa. Itu intinya. Ya, Tuhan bisa pakai siapapun termasuk penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus untuk mengajarkan kita pentingnya pertobatan. Betul Ibu Bapak ya? Jadi di saat-saat akhir penjahat ini bertobat. Jadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Bahwa Allah bisa gunakan siapapun termasuk penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus untuk memberikan ajaran, wejangan, pesan kepada kita semua. Ya, maka saya selalu katakan ada 3 cara ya dalam pribadi seseorang Allah berbicara. Yang pertama melalui orang-orang terdekat kita. Keluarga, sahabat, teman. Jadi Tuhan bisa berbicara melalui mereka. Lalu yang kedua, Tuhan bisa berbicara melalui orang yang tidak kita kenal. Nah, ya. Misalkan ibu bapak hari itu mengeluh dengan pekerjaan. Capek Tuhan. Kalau bisa istirahat, maunya istirahat. Lalu siang hari berjumpa dengan bapak-bapak yang sudah usianya 70 tahun sedang mencari plastik di tong sampah. Ya. Nah, kalau kita peka, sebenarnya itu bisa jadi teguran dari Tuhan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi Tuhan bisa gunakan siapapun, termasuk orang-orang yang tidak kita kenal. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan bisa berbicara kepada kita
melalui musuh-musuh kita. Melalui orang-orang yang kita nggak suka. Nah, itu Tuhan juga bisa pakai mereka. Maka kalau kita nggak suka dengan seseorang, sebisa mungkin objektif. Ya, karena kalau tidak, bisa saja Tuhan pakai dia untuk menegur kita. Nah, karena kita udah terlanjur nggak suka, maka apapun yang ia lakukan semuanya salah. Padahal bisa jadi itu pesan dari Tuhan. Nah, mungkin ibu bapak punya pengalaman pribadi akan hal ini. Ya, orang-orang yang pernah nyakitin kita, orang-orang yang pernah melukai hati kita, Tuhan juga bisa pakai mereka untuk menegur kita. Cukup jelas ya ibu bapak ya. Maka pentingnya kita melihat segala sesuatu secara objektif. Kalau dalam bahasa rohani menggunakan kacamata Tuhan. Nah, ini sulit memang. Ya. Seobjektif mungkin itu rasanya susah. Karena biasanya kita dikuasai oleh emosi. Boro-boro Kak Vindes, lihat mukanya aja aku udah buang muka. Nggak suka. Gimana mau ngobrol sama dia? Nah, ya. Nah, seringkali saya pun demikian, ya. Kita sama-sama belajar, Ibu Bapak. Jadi ya ingat ya, ada 3 cara Tuhan berbicara melalui pribadi. Yang pertama, pribadi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat, keluarga, sahabat, teman komunitas, romo, pengajar, dan sebagainya. Yang kedua, orang-orang yang tidak kita kenal. Ya, bisa misalkan driver ojek online. Ya. Lalu yang ketiga, melalui orang-orang yang membenci kita atau sebaliknya yang kita benci. Ya, yang pernah menyakiti dan melukai hati kita. Tuhan juga bisa berbicara melalui mereka kepada kita. Ya, nanti Ibu Bapak kalau punya pengalaman ini, boleh di-sharingkan nih pengalaman yang ketiga. Kayaknya lebih seru ya. Gak suka sama orangnya, kesel banget. Tapi waktu dia ngomong kok kayaknya buat aku gitu ya. Ya. Nggak marah, nggak kesel, tapi kok hati ini damai ya. Nah, ya, padahal nggak suka sama orangnya. Tapi kalau orang itu ngomong, rasanya itu buat aku. Karena pas banget. Lalu Ibu Bapak, ini adalah struktur panggilan kenabian. Ini saya ingat sekali, ini Bu Eni dan Bu Linda pernah mengerjakan tugas ini. Kalau nggak salah Bu Eni itu Musa ya, panggilan Musa. Kalau Bu Linda panggilan Musa juga ya Bu? Ya, semua panggilan Musa. Ah iya, Musa semua. Itu ada ya. Itu awal-awal SOG ya, 2 tahun lalu. 1,5 tahun yang lalu. Ya, Yeah. Itu awal-awal sekali itu. Ya, saya masih ada filenya. Nah, Ibu Bapak, coba dicatat. Ini adalah struktur bagaimana Allah memanggil seorang nabi. Silakan dicatat. Yang pertama, Allah memanggil seseorang untuk menjadi nabinya. Ya, nanti saya berikan contoh nih. Yang kedua, orang yang dipanggil ragu-ragu karena merasa diri tidak pantas. Ini kayak ini ya, pemilihan koordinator persekutuan doa. Ya, jangan aku nggak pantas ya, yang lain aja. Nah, itu seringkali terdengar ya. Lalu yang ketiga, Allah memberikan peneguhan. Ya. Lalu yang keempat, penerimaan dari pihak manusia. Karena Allah memberikan peneguhan,
akhirnya manusia menerimanya. Lalu yang terakhir, Allah memberikan tugas perutusan. Nah, kelima unsur ini terpenuhi melalui panggilan Musa. Silakan dicatat Keluaran 3 dan 4. Nanti saya kasih contoh ya Ibu Bapak ya. Lalu Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13. Ini kayaknya kalau dijadikan tugas lagi menarik nih. Iya Kak, bagus Kak. Ya. Kemudian Yeremia bab 1 ayat 4 sampai dengan 10. Dan Yang kedua terakhir, siapa Kak Dindes? Habisnya keluaran tadi Kak. habis keluaran Yesaya, Ibu Vivi. Yesaya, yaitu dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 13. Ya. Kemudian setelah Yesaya itu Yeremia. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10. Dan terakhir Yehezkiel. Ini nabi-nabi besar ya Ibu Bapak ya. Oke, Yehezkiel bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 15. Nah, Ibu Bapak kalau merasa tertantang ya, pilih salah satu dari nabi ini, coba berikan kelima poin ini. Lalu cantumkan ayat-ayatnya. Dulu PR-nya semuanya, Kak. Ya, dulu PR-nya semuanya. Ya, Kalau sekarang lebih gampang. pilih salah Ya. satu. Pilih salah satu aja. Itu Ya. udah pusing. Sebenarnya lebih asik loh kalau semuanya karena Lebih asik ya Bu Linda ya? Iya. Susah loh, Kak, itu. Susah ya? Ya, Bisa berbeda-beda, artinya itu Iya. ketertarikannya panggilannya itu kan berbeda-beda gitu ya peneguhannya. Betul. Ada yang karena merasa nggak bisa bicara, ada yang karena merasa nggak mampu masih muda. Iya, betul. Silakan. Menarik sekali Ibu Bapak. Ya, kalau nggak dicari, kurang ini ya, kurang apa ya? Kurang tertantang. Iya. Kurang merasuk. Kurang merasuk. Kurang merasuk, ya. Maka biasa kerasukan sih Pak. Jadi Ibu Bapak coba deh. Saya sih menyarankan untuk Ibu Bapak kalau bisa memang semuanya seperti tadi saran Bu Eni dan Bu Linda, sehingga kita bisa tahu panggilan kenabian itu ternyata luar biasa menarik. Iya. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian setiap kata yang disampaikan oleh seorang nabi itu juga digambarkan berasal dari Allah sendiri. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut seorang nabi itu digambarkan berasal dari Allah sendiri. Karena itu, sebelum atau sesudah menyampaikan sesuatu, para nabi biasa berkata, beginilah firman Allah. Atau demikianlah firman Allah. Kalau Yesus bilangnya gimana? Yesus bilangnya gimana? Aku Saya berkata berkata. kepadamu. Ya. Ada yang bocor. Aku berkata kepadamu. Ya, aku berkata kepadamu. Nah, itu kekhasan Tuhan Yesus tuh. Nah, sekarang coba kita lihat Yesaya 40 ayat 1. Yesaya 40 ayat 1. Silakan, satu orang volunteer. Hiburkanlah, umatku, demikianlah firman Allahmu. Apa?
hiburkanlah Hiburkanlah umatmu. Umatku. Demikianlah Umatku. Hiburkanlah umatku. Lalu? Demikian firman Allahmu. Demikianlah firman firmanku. Allahmu. Nah, Allahmu. itu ya. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Nah, itu bisa dikatakan setiap kata keluar dari nabi itu merupakan kata yang berasal dari Allah. Dengan ungkapan, beginilah firman Allah. Contoh yang kedua, Yeremia 42 ayat 15. Silakan. Yeremia 42 ayat 15. Silakan. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai siapa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana. Oke, terima kasih Bu Linda. Jadi kata-kata yang beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Nah ini, jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir dan seterusnya, itu kata-kata dari Allah melalui mulut sang nabi. Sampai sini jelas ya Bu Bapak ya? Ya. Jadi ungkapan beginilah firman Allah dan demikianlah firman Allah itu penekanannya sangat penting. Dan itu dipercaya sebagai ucapan yang memang berasal dari Allah sendiri. Allah sendiri. Maka dalam gereja kan kita setiap perayaan Ekaristi, setelah selesai bacaan dalam kitab suci, demikianlah sabda Tuhan. Nah, ya. Karena kita percaya yang barusan kita dengar adalah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Itu maksudnya Ibu Bapak. Ya. Oke. Kemudian sekarang nabi-nabi abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi ini urutan-urutan waktu. Tapi sebelumnya saya kan tadi janji ya kasih contoh ya. Contohnya Musa aja ya Ibu Bapak ya. Ya. Yang common, yang umum. Coba buka Keluaran bab 3. Bab 3 ayat 23. Kok 23? Sorry. Yang Keluaran bab 2 ayat 23 sampai dengan 25 itu perikopnya mengenai Musa diutus Tuhan. Nah, itu jembatannya Ibu Bapak. Mulainya itu bab 3-nya. Allah memilih Musa. Ketemu nggak? Mulai bab 3-nya. Panggilan Musa itu dimulai dalam Keluaran bab 3. Ya. Coba kita lihat di situ. Bab 3 ayat yang keempat. Ketemu nggak Ibu Bapak? Ada Kak. Oke. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, kemudian yang berikutnya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, ini menarik nih. Ayat yang ke-9 dan 10. Ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Perhatikan, ini yang pertama nih. Allah memanggil seseorang untuk menjadi nabinya. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus. Nah, ya. Sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ini yang pertama, Ibu Bapak. Keluaran bab 3 ayat yang ke-10. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Orang yang dipanggil ragu-ragu karena merasa diri tidak pantas. Kita baca ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Ya kan? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, akhirnya ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu yang menarik, Ibu Bapak, kita loncat ke bab 4-nya. Kita lihat ayat yang pertama. Bab 4 ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ragu-ragu nggak Musa? Ya. Ragu-ragu ya? Masih ada lagi. Coba kita lihat ayat yang berapa nih? Ayat yang ke-10. Keluaran 4 ayat 10. Ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Lihat Ibu Bapak. Ya, orang yang dipanggil oleh Allah merasa tidak layak, tidak pantas. Lalu yang berikutnya, kita lihat lagi ayat 13. Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Masih merasa tidak layak. Lihat nih, ini Musa loh. Ngeyelnya minta ampun. Ya kan? Tapi terakhir, akhirnya Allah marah. Coba kita baca ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Perhatikan, aku akan menyertai lidahmu. Kenapa kok Tuhan menyertai lidahnya Musa? Karena Musa merasa berat lidah dan berat mulut. Jadi Allah akan menyertai lidahnya. Sariawan kali. Iya, sariawan ya. Coba kalau Musa bilang, aku ini berat kantong. Nah. Bokeh. Oke. Lalu yang berikutnya, ya.
dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Kemudian ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Lihat ini. Jadi Musa itu ragu-ragu karena berat lidah dan berat mulut. Tapi ternyata Allah tidak kehabisan akal. Kalau sudah Allah pilih, Allah tidak akan memalingkan wajahnya. Maka Allah memberikan kakaknya Musa, yaitu Harun, sebagai juru bicaranya. Nah, dalam hal ini Musa tidak berkutik lagi. Ya, manusia punya 1001 alasan, tapi Tuhan punya 1002 jawaban. Ya, jadi sebanyak apapun Musa beralasan, tapi Tuhan selalu punya caranya. Sama seperti kita ya Ibu Bapak ya. Seringkali saya misalkan menolak pelayanan atau tidak bersedia menjadi koordinator ya dengan berbagai macam alasan, tapi ternyata kalau sudah Tuhan pilih, tidak ada yang dapat menutupnya. Ya, sampai kita pergi ke ujung dunia, tapi kalau Tuhan sudah pilih, maka ya Tuhan akan terus mencari, bahkan mempersenjatai kita. Nah, ini penting nih. Kata mempersenjatai. Maka banyak sekali calon-calon pewarta itu bilang, aku itu grogi ngomong di depan, nggak pandai, nggak pintar. Ya, atau seorang calon worship leader. Ya, teman-temannya melihat bahwa dia punya potensi, tapi bilang aku itu ngomong aja false, gimana mau nyanyi? Ya kan? Jadi merasa nggak bisa, nggak mampu. Tapi ternyata Tuhan memberikan kemampuan. Ya, Tuhan mempersenjatai. Maka Ibu Bapak, kalau misalkan ada yang merasa panggilannya menjadi pewarta, atau pengajar, atau pendoa syafaat, atau bahkan worship leader, itu jangan langsung ditolak. Ya, percaya deh. Kalau memang merasa itu panggilannya, terima aja. Nanti Tuhan yang akan memperlengkapi semuanya. Ya, itu penting Ibu Bapak. Kayak saya dulu itu boro-boro ngomong di depan. Saya bacakan pengumuman, dulu kan sampai sekarang masih ada sih ya. Setiap selesai persekutuan doa kan selalu ada pengumuman kan di bagian akhir kan. Nah, itu waktu dulu saya yang di bagian kasih pengumuman, itu pegang kertas aja gemetar Ibu Bapak. Ya, gempa bumi itu kalah karena kencang banget getarannya. Ya. Nah, lalu teman saya nggak lama kemudian itu bilang bahwa saya itu punya potensi menjadi pewarta. Saya bengong, saya lihatin dia. Saya bilang orang gila, ya kan? Saya baca pengumuman aja grogi gitu kan. Kertasnya aja gemetar gitu. Gimana jadi pewarta? Tetapi ternyata kalau memang panggilan, ya Tuhan akan memperlengkapi. Ya, dan ingat Ibu Bapak, yang namanya panggilan itu akan diuji oleh waktu. Ya, maka kalau ada yang merasa, kok si A jadi pewarta sih? Padahal rasanya dia nggak bagus deh. Nah, kita nggak usah repot-repot. Karena biasanya itu akan teruji oleh waktu. Ya, kalau orang bilang seleksi alam. Iya kan? Kalau memang panggilannya pewarta, pengajar, ya Tuhan akan pakai dia. Tapi kalau enggak usah repot-repot, nanti dia akan mengundurkan diri sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi akan teruji oleh waktu. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu akhirnya penerimaan dari pihak manusia, dan kita baca Keluaran 4 ayat berikutnya. Coba kita lihat. Tadi ayat berapa tuh? Tadi ayat 17 sampai 17. Nah, sekarang coba ayat yang ke-18.
Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Nah, ini salah satu wujud penerimaan dari Musa. Ya, dengan dia mau kembali ke Mesir. Ya, kalau misalkan dia nggak mau terima, dia tentu nggak berani balik ke Mesir. Ya kan dia sedang menjadi buronan itu. Ya kan, karena habis membunuh 2 orang ya, prajurit Mesir. Ya, dia kabur ke Midian. Di Midian ketemu sama Zipporah di sumur. Nah, ya kan? Jangan tanya di pinggir sumur atau di dalam sumur, ya. Nah, ketemu sama Zipporah. Akhirnya mereka menikah. Yitro adalah mertuanya Musa, sekaligus mentornya. Ya, silakan baca Keluaran 18. Kita akan melihat bagaimana seorang Yitro itu memberikan arahan kepada Musa. Jadi Musa itu menjadi salah seorang pemimpin hebat itu karena andil mertuanya, yaitu Imam Yitro. Silakan baca nanti di Keluaran bab 18. Ya, itu jelas sekali di sana. Ya, jadi jelas Ibu Bapak ya. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-18, itu merupakan sikap penerimaan Musa terhadap perutusan dari Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ke-19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Nah, itu tugas perutusannya, kembali ke Mesir untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Jelas Ibu Bapak ya? Jadi ada 5 langkah panggilan kenabian. Nah, Ibu Bapak ada enggak nih 5-5-nya? Kalau ada, Ibu Bapak jadi nabi nih. Nabi Linda dari Semarang. Ngeri. Nah, ngeri ya. Jelas ya Ibu Bapak ya, itu adalah struktur panggilan kenabian. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok nabi-nabi berdasarkan urutan waktu. Yang pertama, nabi-nabi di abad ke-10 sebelum Masehi. Silakan dicatat Ibu Bapak, yaitu berperan sebagai penasehat raja. Ya. Yang pertama, Nathan. Kemudian Gad. Ingat ya, Nabi Gad itu siapa? 2 minggu lalu kita sempat singgung nih. Jangan lupa. Ya, Nabi Gad yang memberikan pesan Allah kepada Daud yang mengenai sensus. Lupa ya. Ya, nanti dibaca lagi catatannya. Ya. Daud itu ya, Kak? Ya, betul Ibu. Itu Nabi Gad ya. Kalau Nathan itu yang memberikan peringatan kepada Daud karena Daud berdosa telah berbuat yang tidak baik terhadap siapa? Batseba dan suaminya. Ya, yaitu Nabi Nathan yang memberikan peringatan. Jelas ya Bu Bapak ya? Ya. Oke. Lalu Nabi Semaya. 1 Raja-Raja 12 ayat 21 sampai dengan 24. Lalu Nabi Ahia. 1 Raja-Raja 14 ayat 6 sampai dengan 16. Ya. Yang paling terkenal Nabi Nathan ya tentunya ya. Oke. Perlu diingat bahwa pada masa pemerintahan Rehabeam itu siapa Ibu Bapak? Anaknya Raja Salomo ya. Jadi Rehabeam itu yang memimpin kerajaan selatan atau Yehuda. Nah,
yang kerajaan utara atau Israel dipimpin oleh kaki tangannya Raja Salomo, yaitu Raja Yerobeam. Jadi setelah Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Jelas ya Bapak ya? Kalau yang utara itu terdiri dari 10 suku. Ya, yang dipimpin oleh Raja Yerobeam, kaki tangannya Salomo. Sedangkan yang selatan itu hanya 2 suku, suku Benyamin dan Yehuda. Dipimpin oleh anaknya Salomo bernama Rehabeam. Ya, cukup jelas ya Bapak ya? Oke, kemudian nabi-nabi abad yang ke-9 sekarang. Keterbukaan terhadap negara-negara sekitar dalam rangka menjalin hubungan politik dengan mereka memunculkan dampak negatif di bidang keagamaan. Ya, ini cikal bakalnya karena Raja Salomo ya. Karena dia nggak pandai berperang seperti bapaknya Raja Daud, sehingga dia punya cara dengan mengawini putri dari kerajaan-kerajaan tetangga. Ya, jadi dengan cara seperti itu dia percaya kerajaannya akan aman, karena nggak mungkin mertuanya menyerang menantunya sendiri. Nah itu caranya Salomo, ya, karena dia tahu dia nggak pandai berperang. Beda dengan Raja Daud bapaknya. Kalau Raja Daud kan memang hebat dalam peperangan ya. Nah kalau Salomo enggak. Maka nggak heran dia punya 700 selir. Karena dikawinin semua tuh anak-anak kerajaan dari tetangga. Sehingga amanlah kerajaannya. Tetapi ternyata yaitu ya Yerusalem penuh dengan kuil-kuil penyembahan berhala. Nah, itu berdampak ya terhadap kerajaan Israel dan akhirnya Allah marah dan terpecah menjadi dua. Ya, maka dari situ mulai tersebar luas pemujaan terhadap dewa-dewi bangsa-bangsa asing. Tadi saya lupa Ibu Bapak. Tadi kan kalau kita berbicara mengenai Musa, ketemu dengan calon istrinya, Zipora. Jadi saya bilang gimana? Ketemunya? Sumur Di ya? sumur. Nah, Yesus itu berjumpa dengan perempuan Samaria dalam Yohanes bab 4 di mana? Sumur Yakub. Sumur Yakub. Sumur Yakub. Nah, jadi ini bukan kebetulan Ibu Bapak. Ya, karena seringkali memang sumur itu bisa dikatakan dalam tradisi Israel itu sebagai sebuah simbol atau tempat di mana bisa mempertemukan pasangan. Ya. Maka Yesus berjumpa kepada perempuan Samaria di sumur Yakub ya, karena perempuan itu akhirnya percaya kepada Yesus sehingga perempuan itu menjadi mempelai Kristus kan, seperti kita juga mempelainya yang adalah gereja. Nah, ini penting nih. Maka kalau ada teman-teman yang sampai saat ini belum punya pasangan, coba cari sumur. Itu penting ya. Cari sumur ya, siapa tahu ada gitu kan. Ya, kalau ada tinggal cari lawan jenisnya. Sumur di ladang. Oke, berikutnya. Nabi-nabi yang muncul di abad ke-9 sebelum Masehi adalah Elia dan Elisa. Ya, jadi jangan bingung Ibu Bapak. Ya, Elia dan Elisa itu hadir di abad ke-9 sebelum Masehi. Kalau saya ngomong abad ke-9 sebelum Masehi, itu berarti tahun berapa? Tahun 800. Iya, betul. Tahun 800-an ya Ibu Bapak ya. Kalau abad ke-10 sebelum Masehi itu tahun 900-an. Ya. Jadi Elia dan Elisa ini muncul setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Kalau tadi Nabi Nathan, Nabi Gad itu Israelnya kerajaannya masih utuh, belum pecah. Ya. Oke, ini
nabi-nabi abad ke-9 sebelum Masehi. Sekarang nabi-nabi abad ke-8 sebelum Masehi. Ya, mulai muncul nih sinkretisme agama, ya, lalu ketidakadilan sosial, ya, lalu orang kaya dengan gampang, dengan leluasa memanipulasi, menindas, mengintimidasi orang-orang miskin. Lalu hukum itu nggak berjalan, ya, praktek suap di mana-mana dan sebagainya. Maka nabi-nabi yang muncul, Ibu Bapak, itu Nabi Amos, Hosea, Yesaya, dan Mika. Amos dan Hosea itu di kerajaan utara. Ya, jadi dua nama di awal, Amos dan Hosea, itu di kerajaan utara. Yesaya dan Mika, dua nama terakhir, itu berkarya di kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Dan abad ke-8 sebelum Masehi ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu runtuhnya kerajaan utara atau kerajaan Israel di tangan kerajaan Asyur. Tahun 721 sebelum Masehi. Ya. Ingat Amos itu nabi cinta kasih. Kok Amos nabi cinta kasih? Amos nabi keadilan, Hosea nabi cinta kasih. Ya, lagi viral nih film yang bercerita yang katanya terinspirasi dari kisah Hosea dan istrinya. Di Netflix ada. Ya, saya lupa judulnya. Nah, itu menggambarkan bagaimana Allah yang tetap setia terhadap bangsa Israel, meskipun bangsa Israel suka selingkuh atau mendua. Sama seperti istrinya Hosea yang suka selingkuh. Tetapi Hosea selalu datang mengampuni istrinya. Nah, kalau Amos adalah nabi keadilan. Maka dia bersuara menentang praktek ketidakadilan. Jelas Ibu Bapak ya? Lalu Nabi Yesaya dan Mika berkarya di kerajaan selatan. Nah sekarang nabi-nabi abad ke-7 sebelum Masehi. Ya, karena kerajaan utara sudah runtuh, maka tersisa kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Ya, dan masa-masa ini kerajaan yang dipenuhi oleh keluarga Daud mengalami masa-masa yang berat. Jadi kerajaan selatan itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Karena Allah berfirman kepada Daud bahwa kerajaannya akan berlangsung selama-lamanya. Ya, kerajaan Daud benar-benar tiada berkesudahan katanya. Maka di kerajaan selatan ini tetap dipimpin oleh keturunan dari Raja Daud. Ya, anaknya Salomo, yaitu Rehabeam. Nanti kita akan berjumpa dengan Rehabeam yang kedua, dan seterusnya. Nah, mereka adalah raja-raja kerajaan selatan atau Yehuda yang merupakan keturunan Raja Daud. Sampai nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, sebagai Mesias Raja alam semesta yang merupakan keturunan Raja Daud. Nah, nabi-nabi yang berkarya antara lain Zefanya, Yeremia, Nahum, dan Habakuk. Jadi kalau ada yang tanya Yeremia sama Yesaya duluan mana berkarya? Jawabannya Yesaya. Ya, Yeremia dengan Hosea duluan mana berkarya? Jawabannya Hosea. Ya, Amos dengan Zefanya duluan mana? Duluan Amos. Ya, ini sudah dibagi berdasarkan urutan waktu. Jadi sangat gampang untuk kita ingat.
Kak Indes. Tadi Sefanya, Habakuk, Yeremia, sama satu lagi siapa? Nahum. 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 Nah, Kapernaum itu dipercaya artinya rumah Nahum, Kapernahum. Nah, ya. Kapernaum, Kapernahum atau tempat Nahum. Nah, ini adalah nabi-nabi abad ke-6 sebelum Masehi. Kalau tadi abad yang ke-8, tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan utara runtuh. Sekarang abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda atau selatan yang runtuh. Jadi utara udah runtuh tahun 721 sebelum Masehi, kemudian tahun 587 sebelum Masehi juga ikutan runtuh. Kerajaan Yehudanya atau kerajaan selatannya. 587 sebelum Masehi. Ya. Nah, eksistensi kerajaan Yehuda berakhir. Ya. Kerajaan Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar menguasai negeri dengan menghancurkan Yerusalem. Inilah cikal bakal bait Allah hancur. Yaitu bait Allah buatan Raja Salomo. Nah, berarti kurang lebih bait Allah itu sudah berusia 350 tahun. Jelas ya Bu Bapak ya? Karena Salomo membuat bait Allah itu kurang lebih tahun 940. 940 sebelum Masehi itu Raja Salomo buat bait Allah. Nah, kemudian tahun 587 sebelum Masehi, bait Allahnya dihancurkan. Nah, ini. Dan nabi yang melihat secara langsung adalah Nabi Yeremia. Jadi Yeremia itu berada di antara abad ke-7 dan abad ke-6 sebelum Masehi. Selain Yeremia, ada nabi-nabi yang berkarya pada masa ini, yaitu Obadja. Ini seperti brand dari Tour and Travel, Obadja, ya kan? Lalu Yehezkiel, ya Yehezkiel, ingat dulunya imam, penasihat raja, tapi dipanggil menjadi nabi pada saat dibuang ke Babel. Lalu ingat Deutero Yesaya. Nah, saya pernah cerita ya, bahwa kitab Yesaya itu ditulis dalam 3 periode. Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Tirto Yesaya. Jadi bukan hanya satu penulis, melainkan beberapa penulis dalam 3 periode berbeda. Jelas ya Bapak ya? Kedua nabi yang terakhir berkarya di tanah pembuangan Babel, yaitu Yehezkiel dan Deutero Yesaya. Saya pernah ceritakan bagaimana Yehezkiel itu sangat tidak suka dengan Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia memberikan peringatan kepada mereka semua, termasuk di dalamnya Yehezkiel. Karena kan Yehezkiel imam, penasehat raja. Seharusnya dia tahu nih bahwa rajanya itu melakukan hal yang tidak baik. Menyembah berhala dan sebagainya. Kenapa kok nggak ditegur? Nah, akhirnya Yeremia buka suara. Yehezkiel merasa, loh kok dia kayak gitu? Iya kan? Nggak suka Yehezkiel, merasa terancam. Nah, tetapi akhirnya apa yang dinubuatkan oleh Yeremia terjadi. Dan saat itu Yehezkiel mendapatkan penglihatan-penglihatan. Silakan nanti baca di dalam kitab Yehezkiel. Oke ya, nah terakhir
nabi-nabi, mohon maaf saya typo, setelah pembuangan atau pasca pembuangan Babel, yaitu Hagai, Zakaria, Trito Yesaya, dan Yoel. 538. Ya, jadi setelah Babel ditaklukkan oleh Raja Kores. Silakan nanti baca Ezra bab 1 tuh, jelas banget. Bagaimana Raja Kores, Raja Persia, diperintahkan oleh Allah, oleh Yahweh, untuk memulangkan umatnya ke Yerusalem. Ingat nih, Tuhan menggunakan raja orang kafir untuk membebaskan umatnya. Ya, dan muncullah tokoh-tokoh seperti Ezra, Nehemia, Zerubabel, ya kan, yang mendirikan Bait Allah. Maka dikenal dengan Bait Allah yang kedua setelah pembuangan Babel. Nah, Yesus itu hidup pada saat Bait Allah masih ada, yaitu Bait Allah buatan Nehemia ini. Jelas ya Ibu Bapak ya? Ya, tapi memang sudah dipugar kembali oleh Raja Herodes. Ya, demi kepentingan politik. Lalu Bait Allah dihancurkan kembali tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, Jenderal Romawi. Sampai sekarang tidak didirikan lagi. Nah, yang pernah ke Israel tentu tahu masih ada puing-puingnya. Ya, itu peninggalan sejarah. Ya, nabi-nabi yang berkarya setelah pembuangan Babel ini bisa dikatakan nabi-nabi terakhir ya. Karena setelah itu masuk ke masa hening, disebutnya masa hening, yaitu Hagai, Zakaria, Trito Yesaya, dan Yoel. 4 nabi yang berkarya pasca pembuangan Babel. Jelas Ibu Bapak ya? Kores siapa? Kafindas. Kenapa? Kores tadi siapa? Kores itu Raja Persia. Coba kita buka ya, Ezra bab 1. Ayat 1. Silakan. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Yang kedua silakan Bu Linda. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, terima kasih Bu Linda. Sangat jelas ya Ibu Bapak ya. Siapa yang ditugasi untuk mendirikan Bait Allah? Aku itu siapa? Isra ini. Pada tahun pertama Raja negeri Tuhan Isra. Koresi. Iya, Raja Kores. Perhatikan. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku. Jelas ya Ibu Bapak ya? Apa untuk apa? Mendirikan rumah Bagi Tuhan. bagi Tuhan. Di mana? Yerusalem. Yerusalem. Yehuda. Yang terletak di Yehuda.
Ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Coba baca Yesaya 44 ayat 28. Tadi Yesaya berkarya Antara abad 7-8. antara abad ke-7 ke-8 sebelum Masehi ya. Ya. Sedangkan tadi kita baca Ezra itu setelah pembuangan Babel. Berarti lebih dulu siapa yang berkarya? Yesaya. Yesaya ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat urutan Alkitab di Perjanjian Lama. Kitab mana dulu yang lebih duluan? Ezra atau Yesaya? Ezra. Ezra dulu. Ezra ya. Ya. Jadi jangan bingung ya Ibu Bapak ya. Penempatan kitab-kitab ini bukan berdasarkan urutan waktu mereka. Ya. Jadi ternyata permintaan Allah kepada Raja Kores itu sudah dinubuatkan kurang lebih 200 tahun yang lalu oleh Yesaya. Ya. Kita buka Yesaya bab 44 ayat 28. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jelas ya Ibu Bapak ya. Tetapi tadi saya sebenarnya iseng. Sebenarnya yang menulis Yesaya 44 itu adalah Deutero Yesaya. Ya. Tahun berapa tadi Nabi Deutero Yesaya? Ini loh. Tahun ke-6, abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi durasinya dari abad ke-6 sampai pembuangan Babel kurang lebih nggak sampai 100 tahun ya. Kan pembuangan Babel tadi berakhir tahun 538 sebelum Masehi. Iya kan? Sedangkan Deutero Yesaya itu berada di Babel dari tahun 587. 587 ke 538 kurang lebih 50 tahun. Nah, kenapa kok Deutero Yesaya? Ingat pembagiannya. Masih ingat nggak? Yang pertama Proto Yesaya, Yesaya 1 sampai 39. Nah, itu sebagian besar Nabi Yesaya yang menulisnya. Yesaya 1 sampai dengan 39. Lalu Yesaya 40 sampai dengan 55 itu Deutero Yesaya. Nah, barusan kita baca Yesaya 44 ayat 28. Berarti Trito Yesaya. Deutero Yesaya. Karena kan Yesaya 44. Iya kan? Bingung nggak Ibu Bapak? Mukanya kok kayak pucat semua nih. Proto Yesaya tuh 1 sampai 39. Nah, itu yang proto. Ya, itu yang abad ke-7 tadi nih. Ya. Nabi Yesaya sendiri. Ya, kok abad ke-7? Abad ke-8. 8 nih, Yesaya. Ya. Nah, tapi bab 40 sampai dengan 55 itu ditulis oleh seorang yang bernama Deutero Yesaya. Pada saat di pembuangan Babel.
Itu dari bab 40 sampai dengan 55. Maka barusan kita baca Yesaya 44 ayat 28 berarti masuk dalam kelompok Deutero Yesaya. Itu maksudnya. Ya. Lalu yang terakhir yaitu Tirto Yesaya bab 56 sampai dengan 66. Nah, itu pasca pembuangan Babel. Jadi kitab Yesaya itu ditulis dalam 3 periode waktu yang berbeda. Cukup jelas Ibu Bapak ya? Oke. Nah, sebenarnya mau bahas mengenai ini, yaitu Nabi Yeremia, seorang nabi yang sangat terkenal, salah satu dari 4 nabi besar, yang tadi Bu Linda sempat singgung, merasa nggak pantas karena masih muda, yaitu Yeremia. Ya, tapi ternyata Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya, tapi karena waktu kita nggak cukup, saya akan kirimkan saja materinya. Ibu Bapak silakan baca. Ya, cukup lengkap. Ya, asalnya ada arti namanya Allah dimuliakan. Itu arti nama Yeremia. Allah dimuliakan. Ya, kemudian berasal dari Anatot 5 km di sebelah utara Yerusalem. Ya, kota kaum Lewi. Makanya dia itu merupakan seorang keturunan imam. Karena kan Lewi itu kebanyakan imam kan. Nah, dia juga merupakan seorang yang hidupnya selibat. Ya, tempat berkaryanya di Yehuda Selatan. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini wilayah selatan di Yerusalem ya dan sekitarnya. Ini raja-raja di mana Yeremia berkarya. Ada 5 raja, Yosia, Yoahas, Yoyakin, ya, Yoyakim sama Zedekia. Jadi satu nabi berkarya dalam 5 raja yang berbeda. Raja terakhir itu Zedekia. Ya, Zedekia ini yang ikut dibuang ke Babel. Ya, matanya dibutakan. Nah, ini raja-raja yang jahat. Ya, Raja Manasye, Raja Amon. Ya, silakan nanti baca. Kemudian Raja Yosia, Raja Yoahas, Yoyakim, Zedekia. Ini raja yang paling baik nih, Yosia, di antara bapak-bapaknya ini. Ya, jadi Yosia ini raja yang benar-benar melakukan reformasi lah, bisa dikatakan demikian. Ya, karena bapaknya yaitu Manasye ini sama Raja Amon juga yaitu merupakan bapak dan kakek yang benar-benar bisa dikatakan bejat ya, menyembah berhala dan sebagainya. Nah, Raja Yosia yang merupakan anak dan cucu dari raja sebelumnya itu memperbaharui ya semangat kepada Yahweh untuk bangsanya tetap menyembah hanya kepada Yahweh. Maka dikatakan Raja Yosia ini raja yang dinilai baik pada masa pemerintahannya. Nah, Yeremia dipanggil itu menjadi nabi tahun 626 sebelum Masehi. Ya. Yaitu pada saat Raja Yosia memimpin. Ya, 626 sebelum Masehi, Yeremia dipanggil menjadi nabi. Ya. Raja Yosia seperti yang saya bilang tadi melakukan reformasi agama, ya, mengembalikan semangat untuk hanya menyembah kepada Yahweh. Dan ia tewas dalam peperangan tahun 609 sebelum Masehi. Ya, tewas dalam sebuah peperangan. Lalu raja berikutnya juga jahat. Yoahas, Yoyakim, Yoyakin sama Zedekia. Ini mereka semua jahat. Manasye sama Amon juga jahat. Ya, ini kakek, bapak dan kakeknya.
dari Raja Yosia. Kemudian ini Yeremia dan kitabnya ya sering ditolak orang lain yang saya bilang, bahkan Yehezkiel juga menolaknya. Hidupnya penuh dengan penderitaan, menyaksikan secara langsung kehancuran Yehuda, Yerusalem dan Bait Allah. Dia saksi hidup, ya, dipaksa pergi ke negeri yang asing dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Ya, dipaksa untuk pergi ke negeri asing. Itu Yeremia. Kemudian berikutnya, kitab Yeremia adalah kitab yang kompleks. Susunannya tidak beraturan, syair, khotbah, dan cerita dimuat di dalamnya tanpa memperhatikan kronologi. Jadi nanti kalau kita berjumpa dengan kitab Yeremia, jangan bingung kalau kronologinya nggak beraturan. Ya, memang sangat kompleks kitab ini, sangat kompleks. Ya, ini kisah panggilan Nabi Yeremia, silakan dicatat. Ya, tadi ada 5 langkah. Ya, silakan temukan kekayaan itu. Menarik panggilan Yeremia. Kemudian ini juga prosesnya bagaimana Tuhan memanggil, ya, panggilan Allah. Ini saya jawab langsung nih. Yeremia bab 1 ayat 4 sampai dengan 10. Ingat, ini bab 1 ayat 4 dan 5 mengenai panggilan Tuhan kepada Yeremia. Kemudian di sini peran Allah, ia menetapkan, menguduskan, ya, dan juga mengenal Yeremia. Maka kata mengenal di bawah itu ditulis Tuhan telah mengenal Yeremia sejak dari semula, menggambarkan kedekatan yang benar-benar erat. Ya, sering banget dikutip oleh para pewarta ya. Aku mengenalmu dari kandungan ibumu. Nah, itu Yeremia tuh. Ya, sangat terkenal kan? Ya. Yaitu kata mengenal. Lalu yang kedua, menguduskan. Jadi sejak semula Yeremia dipisahkan dari yang lain untuk tugas religius yang khusus. Karena kata kudus itu berasal dari kata kadosh, yang artinya yang terpisah. Kadosh, yang terpisah. Lalu menetapkan, Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nubuat Yeremia akan menjangkau tempat-tempat yang jauh dan mempengaruhi hidup banyak orang. Yaitu artinya menetapkan. Jadi mengenal, menguduskan, dan menetapkan. Lalu, nah ini yang tadi disinggung oleh Bu Linda, ayat yang ke-6. Apa tadi? Keraguan-raguan ya. Poin yang kedua. Ya, merasa tidak layak kan, aku ini masih muda, dan seterusnya. Ya, tadi kalau masih ingat, Ibu Bapak, Bu Linda sempat singgung ya, mengenai panggilan seorang nabi yang masih muda, yaitu Yeremia. Lalu peneguhan dan pengutusan, ya, ayat 7 sampai dengan 10. Janganlah takut kepada mereka, dan seterusnya. Lalu ini mencabut, merobohkan, membangun dan menanam itu tugas perutusan Yeremia, ya, dan sekaligus menunjukkan kuasa nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Yeremia. Oke, kemudian jaminan perlindungan, ya, bahwa Allah akan terus melindungi Yeremia dengan mengatakan mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Ya, ini adalah sebuah isyarat bahwa tugas Yeremia tidak pernah mudah, tapi bagaimanapun Tuhan akan melindungi dia. Ya, silakan dicatat Ibu Bapak, ini mengenai jaminan perlindungan. Penting ya, kalau kita mungkin lagi capek, lagi bergumul, coba kita baca Yeremia bab 1 ayat 17 sampai dengan 19. Di sana kita akan menemukan bahwa Allah berjanji akan selalu menjaga Yeremia, tidak akan pernah dikalahkan. Ya, kemudian ini nubuat Nabi Yeremia, silakan dicatat. Ya, yang pertama, ya, tentang kejahatan umat Allah, yang tadi saya sempat singgungkan bahwa bangsa Israel bahkan rajanya itu nggak setia, dikatakan bersundal. Ya, bersundal gitu kan, nggak setia, menyembah ilah-ilah lain.
Ya, maka Allah benar-benar merasa terhianati. Maka pembuangan Babel itu adalah hukuman dari Allah untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel itu sadar, kenapa kok sampai dibuang ke Babel. Ya, Yeremia bab 29 ayat 1 sampai dengan 14 itu jelas banget bahwa Allah ingin mereka semua berproses di sana selama 70 tahun. Ya, kurang lebih. Kemudian yang berikutnya tentang kejahatan para raja. Nah, ini ya, ketidakadilan dan sebagainya. Silakan dicatat aja Ibu Bapak ya. Ayat-ayatnya nanti silakan dibaca. Kemudian mengenai kekayaan yang keliru. Ya. Masa disuruh? Oke. Yeremia 7 ayat 3 sampai dengan 11, keyakinan keliru mengenai bait Allah, membanggakan bait Allah sebagai rumah Tuhan, tetapi terus saja melakukan kejahatan. Ya, koreksi dari Nabi Yeremia, Allah menjaga kota dan rumahnya dengan syarat umat harus menaati hukum-hukumnya. Tanpa itu, Allah tidak akan berkenan menyertai sekalipun mereka rajin mempersembahkan korban. Jadi Allah ingin menunjukkan Dia adalah Allah yang tidak bisa disuap. Nah, ini kan seringkali hukum timbal balik ya Ibu Bapak ya. Ya kalau kita berbuat dosa, ngaku dosa langsung aja. Ya nggak segampang itu gitu kan. Harus disertai dengan mentaati segala perintah-perintahnya. Ya, maka pertobatan itu bukan hanya menyesali, tetapi tidak melakukannya lagi. Ya. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah. Ya, percuma kamu memberikan persembahan, tetapi hatimu menjauh dariku, melakukan kejahatan. Nah, itu yang Allah tidak suka. Ya, kemudian berikutnya tentang kehancuran bait Allah. Ya, Yeremia sudah bernubuat bahwa bait Allah dan Yerusalem akan dihancurkan. Orang Yehuda akan dibuang ke negeri asing. Lihat nih, ini Nabi nih Ibu Bapak. Berdiri atas nama Tuhan, menyampaikan kepada orang banyak. Coba Ibu Bapak tiba-tiba ngomong ke Pak Jokowi, Pak Jokowi, ya kalau bangsa Indonesia masih terus nyinyir, ya ngegibah, pamer di sosial media, Tuhan akan menghukum bangsa ini. Kira-kira gimana perasaan Pak Jokowi? Nah, wah siapa kamu gitu kan? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi Yeremia itu kan benar-benar utusan Allah ya. Jadi setiap ucapannya benar-benar memiliki kuasa. Dan akhirnya terbukti bahwa apa yang dinubuatkan benar-benar terjadi. Bait Allah hancur, Yerusalem hancur, dan bahkan orang-orang Yehuda dibuang ke Babel. Ya, ini tentang sikap terhadap Babel. Ya, ada dua jalan. Jalan kematian, maka Allah mau bangsa Israel itu jangan melawan. Karena kalau melawan kamu akan mati. Karena memang Allah yang menghendaki. Jelas ya Bu Bapak ya? Jadi karena Allah yang menghendaki Israel itu dibuang ke Babel, maka jangan dilawan kehendak Allah itu. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa, wah, kalau aku berperang dalam nama Tuhan, maka aku akan mengalahkan Babel. Itu salah. Nah, sama seperti kita misalkan, aku percaya bahwa kalau aku berperang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID ini akan berlalu. Nah, pertanyaannya apakah benar Tuhan mau kita melawan COVID? Ya, atau sebaliknya, Tuhan mau kita berdamai dengan COVID. Nah, ya, maka dikatakan ada dua jalan, jalan kematian dan jalan kehidupan. Kalau mau hidup, menyerah saja kepada Babel, karena memang itu kehendak Tuhan. Jangan dilawan. Ya, kehendak Tuhan jangan dilawan. Menyerah aja. Nah, si Zedekia, raja terakhir itu ngeyel. Dibilang suruh nyerah, nggak mau. Akhirnya matanya dibutakan.
dan dibuang ke Babel. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini penderitaan Nabi Yeremia. Ya, silakan dicatat. Setelah mengalami panggilan, hidup Yeremia berubah menjadi penuh dengan penderitaan. Ya, jadi setelah menerima panggilan Allah menjadi nabinya, hidup Yeremia penuh dengan penderitaan. Ini sama seperti teman saya, setelah bertobat, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya, jadi setelah dia bertobat, menerima Yesus, dibaptis, usahanya bangkrut. Itu persis. Dia sampai bilang ke saya, bro kok bisa ya? Wah saya nggak tahu, misteri ilahi. Saya nggak berani banyak komen ya. Tetapi dia tetap setia. Itu yang saya kagum. Ya, dia tetap beriman, tetap percaya. Ya, pelan-pelan bangkit. Ya, dia bilang mungkin saya sedang dimurnikan karena dulu waktu saya usaha banyak nipu orang katanya. Sekarang saya lagi dimurnikan katanya. Oh ya bagus kalau misalkan punya pemikiran seperti itu. Ya, jadi ini penderitaan di saya, Ibu Bapak, dimusuhi banyak orang, dipukuli dan dipasung. Jadi Ibu Bapak kalau pelayanan pernah nggak sampai dipukuli dan dipasung? Nah, kalau belum pernah, amit-amit gitu ya. Nabi Yeremia pernah. Lalu dimasukkan ke dalam sumur. Ibu Bapak pernah pelayanan masuk ke dalam sumur? Ya. Lalu diancam untuk dibunuh, lalu nubuatnya dibakar. Ya, jadi memang ini hal-hal yang dialami oleh Nabi Yeremia. Penderitaan yang luar biasa. Nah, ini Yeremia dimasukkan ke dalam sumur. Dan seterusnya. Nanti saya akan bagikan. Silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lah ya. Semoga